Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 Palembang yang beranggotakan Kinantia Dara Natasha, Rahmat Akbar, dan Eta Dwi Saputri. Kali ini kita akan membahas asam nukleat, yaitu DNA. Pengertian asam nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, basa nukleotida, yaitu basa N. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleic acid dan asam ribonukleat atau ribonucleic acid (RNA). Asam-asam nukleat seperti asam deoksiribosa nukleat DNA dan asam ribonukleat RNA memberikan dasar kimia bagi semua sel. DNA dan RNA mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang sama sebab antara unit-unit mononukleotida terdapat ikatan yang sama yaitu melalui jembatan fosfodiester antara posisi 3' suatu mononukleotida dan posisi 5' pada mononukleotida lainnya. Struktur DNA. Pada tahun 1953, James Watson and Francis Crick telah membuka wawasan baru tentang penemuan model struktur DNA. Ada dua dasar yang digunakan dalam melakukan dedukasi terhadap model tersebut, yaitu hasil analisis kimia yang dilakukan oleh A. Sharga terhadap kandungan basa nitrogen molekul DNA dari berbagai organisme selalu menunjukkan bahwa konsentrasi adenin sama dengan timin. Sedangkan guanin sama dengan sitosin. Dengan sendirinya, konsentrasi basa purin total menjadi sama dengan konsentrasi basa primidin total. Akan tetapi, nisbah konsentrasi adenin plus timin terhadap konsentrasi guanin plus sitosin sangat bervariasi dari spesies ke spesies. Yang kedua adalah pola difraksi yang diperoleh dari hasil pemotretan molekul DNA menggunakan sinar X oleh MHF. Wilskin, R. Franklin, dan para koleganya menunjukkan bahwa basa-basa nitrogen tersusun vertikal di sepanjang sumbu molekul dengan interval 3,4 A. Gugus fosfat dan gula terletak di sebelah luar sumbu. Seperti telah disebutkan di atas, nukleotida yang berurutan dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ikatan ini menghubungkan atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada gula deoksiribosa di salah satu ujung untai polinukleotida. Atom C nomor 3 tidak lagi dihubungkan oleh ikatan fosfodiester dengan nukleotida berikutnya, tetapi akan mengikat gugus OH. Oleh karena itu, ujung ini dinamakan ujung 3 atau ujung OH. Di ujung lainnya, atom C nomor 5 akan mengikat gugus fosfat sehingga ujung ini dinamakan ujung 5 atau ujung P. Struktur RNA. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil OH. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Saat dibutuhkan, RNA spontan akan disintesis oleh DNA. Digunakan, didegradi, dan didaur ulang kembali. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Perbedaan DNA dan RNA. DNA terbuat dari basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA terbuat dari basa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, RNA memiliki perbedaan dengan DNA antara lain yaitu 1.
Kebanyakan bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Bentuk molekul RNA merupakan rantai tunggal yang berlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Saat ini telah terbukti ada beberapa DNA yang berupa unting tunggal dan RNA dalam bentuk unting ganda. Namun informasi ini tidak banyak dilaporkan. Misalnya pada beberapa virus tanaman, RNA merupakan pita double namun tidak terpilin sebagai spiral. Kedua, susunan kimia molekul RNA juga merupakan polimer nukleotida. Perbedaannya dengan DNA yaitu gula yang menyusunnya bukan deoksiribosa melainkan ribosa, basa pirimidin yang menyusunnya bukan timin seperti DNA tetapi urasil. Ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin sebagai gantinya. RNA mengandung urasil. Jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak perlu sama dengan urasil. Replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan. Hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Berikut merupakan penjelasan singkat dari proses ini. Dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase dengan bantuan enzim topoisomerase. Rantai tunggal DNA dilekati oleh protein-protein pengikat untayan tunggal dengan tujuan mencegah terbentuk kembalinya heliks ganda. Enzim RNA primase menggabungkan nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek dari RNA. Molekul DNA polimerase melekat pada untayan tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untayan itu, kemudian membentuk untayan DNA baru. DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen tersebut. DNA sebagai materi genetik. Setelah terbukti bahwa DNA merupakan materi genetik pada sebagian besar organisme, kita akan melihat fungsi DNA sebagai materi genetik. DNA menjalankan 3 fungsi pokok berikut ini. 1. Materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. 2. Materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik yang dilaksanakan melalui ekspresi gen. 3. Materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner yang dilaksanakan melalui peristiwa mutasi. Kesimpulan, DNA atau asam deoksiribonukleat adalah asam nukleat yang terdapat sebuah sel makhluk hidup di dalamnya. DNA yakni biomolekul utama semua makhluk hidup yang membentuk dan menyusun berat kering. DNA terdiri dari materi yang membentuk kromosom dan informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. Replikasi DNA dilakukan sebelum sel membelah diri. Arti replikasi DNA ialah terjadinya penggandaan rantai ganda dari DNA itu sendiri. Pada prokariota atau makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel, replikasi DNA dilakukan secara terus-menerus. Lain halnya dengan eukariota atau organisme yang selnya sangat kompleks, di mana di sini terjadi replikasi sangat teratur dengan proses mitosis atau meiosis. Penggandaan DNA biasanya menggunakan enzim DNA polimerase. Enzim ini mengikat nukleotida dalam membentuk susunan polimer DNA. Semua proses yang dilakukan secara in vitro dengan menggunakan suatu proses yang disebut PCR atau reaksi berantai polimerase. Fungsi utama DNA ialah sebagai pembawa materi genetik, namun demikian fungsi DNA sangat luas, yaitu sebagai berikut. Membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai autokatalis atau penggandaan diri,
sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.